terjagai dari semua cara-cara yang salah atau bengkok itu Bapak Ibu. Dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Maka semakin fokuslah kita diarahkan untuk menemukan dan untuk berjumpa dengan Yesus itu. Dengan dia datang ke dunia ini. Sehingga efektiflah waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk hidup di dunia ini dan juga untuk mendapatkan kehidupan di surga. Nah, sekali lagi semua ini membuktikan Bapak Ibu bahwa misi tujuan Allah 100% sama dengan visi, misi, dan tujuan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Hal berikutnya yang perlu juga kita pahami adalah bukti Yesus adalah Allah. Di mana dia juga atau Yesus itu menciptakan surga dan sekaligus Yesus itu menjadikan dirinya sendiri menjadi jalan satu-satunya menghantarkan kita masuk surga. Yang pertama Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dan Matius pasal 25 ayat 34, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal yang masuk di sini di mana? Di surga Bapak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya Yesus mau mengatakan kepada banyak orang, ya, bahwa dia juga menciptakan surga sebagai tempat tinggal bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada dia. Selain Bapak Ibu, bahwa dia juga menciptakan surga sebagai tempat tinggal yang unlimited bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada dia. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Di rumah Bapaknya atau di rumahnya sendiri atau di surga itu banyak tempat orang untuk tinggal. Karena dia yang menciptakan surga itu. Karena dia sendiri juga yang menjadi jembatan atau menjadi jalan bagi kita untuk masuk di tempat yang banyak itu. Yaitu dari di surga. Karena dia Bapaknya. Kalau kita perhatikan para nabi dan para rasul, tidak ada di antara mereka yang berani berkata seperti Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya di surga. Enggak, karena mereka tahu diri. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan pencipta surga. Bahkan mereka juga bukan jalan satu-satunya menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau di dunia ini kita harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk beli tanah atau beli rumah ya. Bahkan mungkin kita harus nyicil ke bank selama puluhan tahun. Dan rumah yang kita cicil itu hanya berlaku sesaat bagi kita hidup di dunia ini. Tetapi di surga, kita tidak perlu harus mengeluarkan miliaran rupiah. Bahkan 1 rupiah pun tidak perlu. 1 rupiah sekalipun. Tidak perlu keluar dari kantong kita. Tidak perlu kita harus nyicil bertahun-tahun ke bank untuk mendapatkan tiket masuk surga. Cukup bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik-baik. Yang kedua, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pencipta surga dan dirinya sendiri adalah satu-satunya jalan menuju surga itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 23. Bahwa di surga itu ada kemuliaan. Jauh lebih baik bersama dengan Kristus di surga. Maka 1 Petrus 1 ayat 4 mengatakan, di surga itu tidak ada yang dapat binasa. Tidak ada yang dapat cemar. Dan tidak ada yang dapat layu. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini Yesus mau menegaskan kehidupan di surga itu jauh lebih damai, lebih tentram, lebih baik, lebih bersih, lebih clear and clean, lebih sentosa dibanding daripada kehidupan di dunia. Dalam hal ini Yesus mau memperbandingkan suasana kehidupan di dunia ini jauh
lebih buruk dibanding daripada kehidupan di surga. Maka Yesus juga mau menegaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 4, di surga itu tidak ada yang binasa, tidak ada yang bisa tercampur lagi oleh noda dan dosa. Maka seringkali saya katakan Bapak Ibu, kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang unlimited dalam semua totalitas hidup. Selagi kehidupan di surga itulah kehidupan yang unlimited tanpa batas dalam semua totalitas hidup. Apa maksudnya? Baik rohani kita di surga itu senantiasa mengalami kepenuhan dengan kasih kuasa Allah. Secara jasmani di surga itu kita tidak lagi mengalami berbagai sakit penyakit apapun seperti yang ada di dunia ini. Di surga itu tidak lagi kita mengalami kesedihan, kepedihan, kerugian, kebuntungan, penganiayaan, penderitaan, pengkhianatan, penjuliman. Di surga tidak lagi kita alami. Hal ini Yesus menegaskan, tempat yang dia buat buat kita di surga memang betul jauh lebih baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, jangan kita hanya sekedar mengejar kehidupan dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini tidak menjamin kehidupan kita total kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga Bapak Ibu, bukti bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan surga dan dirinya menjadi jalan satu-satunya menuju surga tersebut adalah Dia mengatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, surga adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan dan lebih menetap sifatnya. Artinya, di surga itu Bapak Ibu nggak ada gempa. Kalau di dunia, kita masih bisa dihalau, diganggu oleh gempa. Apalagi Indonesia khususnya. Daerah-daerah di Indonesia itu Bapak Ibu, daerah-daerah yang sangat tidak aman, tidak kondusif dengan gempa. Apalagi kami di Bandung. Ya, sama Bapak Ibu. Selalu bisa terancam, selalu bisa digoncang oleh yang namanya gempa. Tapi surga tidak ada yang bisa menggoncangkannya. Tidak ada gempa, boro-boro badai tsunami, termasuk banjir. Nggak ada itu di surga. Tapi di dunia yang sementara ini, semuanya itu ada Bapak Ibu. Dan sudah kita alami itu semuanya. Banjir, tsunami, gempa, kebakaran, tanah longsor, dan segala macam. Sudah kita alami oleh kita di dunia ini. Tapi di surga itu nggak ada Bapak Ibu. Maka sayanglah sebenarnya kalau orang hanya mempertahankan, kalau orang hanya berkutat di seputar kehidupan di dunia ini, tapi dia tidak pernah memikirkan kehidupan yang tanpa batas surga, yang tidak tergoncangkan, yang tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada tsunami, tidak ada juga longsor dan lain sebagainya. Bahkan Yesus juga menegaskan tidak ada lagi air mata, maut, perkabungan, duka. Dalam artian sini Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, Yesus mau mengatakan bahwa surga yang aku buat adalah surga yang tanpa ada kesedihan, tanpa ada sakit penyakit apapun. Kan di sana tidak ada orang yang mau mengeluarkan air mata lagi. Karena di sana tidak ada kematian lagi. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Maka di surga itu tidak ada dokter. Boro-boro rumah sakit. Dibilang Tuhan. Karena semua orang surga itu sudah clear dan clear dari noda dan dosa dan juga dari sakit penyakit Bapak Ibu. Bahkan di surga itu tidak ada maut. Artinya apa? Tidak ada kematian. Tapi kehidupan yang selama-lamanya. Ya. Tidak ada kesedihan. Di surga itu Bapak Ibu. Kalau di dunia ini kita masih berpotensi mengalami kesedihan. Mengalami perkabungan. Mengalami duka cita. Masih. Tapi di surga tidak Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal 22 30 dan juga dalam Matius pasal 13 ayat 43 dan 25, Matius 25 ayat 40.
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya Bapak Ibu, di surga itu tidak ada lagi istilah panggilan apa dan mama. Biar itu. Itu hanya berlaku bagi panggilan kita di dunia ini. Antara kita dengan istri dan suami atau juga kita dengan anak kita. Di surga itu kita sifatnya netral. Tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak ada lagi hubungannya dengan urusan-urusan seperti ada di dunia ini. Maka di surga itu tidak ada perkawinan. Ya, secara jasmani yang ada. Nah, ini yang membedakan surga yang diberikan oleh Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan surga yang dimiliki, dipercayai oleh orang lain, agama lain, Bapak Ibu. Beda sekali. Kalau surga yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh agama lain, surga yang tidak lebih, yang sama persis seperti yang mereka dapat di dunia ini. Yaitu sebatas apa? Harta duniawi, ya, terus apa lagi? Kepuasan seks, kan gitu. Tapi surga yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus jauh berbeda dan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada relevansinya dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu ini kita harus syukuri. Kita tidak perlu harus bolak-balik mengeluarkan banyak uang untuk masuk surga dengan pergi ke Yerusalem. Enggak penting dan tidak terlalu signifikan juga. Karena surga itu bisa kita dapatkan di tempat tinggal kita sendiri, di rumah kita sendiri. Waktu kita mengambil posisi bertobat, terima secara pribadi dalam hati. Bukti yang keempat, bahwa Yesus itu adalah pencipta surga dan dia adalah jalan satu-satunya menuju surga itu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berani mengatakan ini, menegaskan ini karena dia adalah pemilik surga, pencipta surga itu, pengelola surga itu. Maka dia mengatakan, kalau kita berdoa dan percaya kepada aku satu-satunya, tidak ada surga bagi. Hai Bapak Ibu. Untuk itulah perlu kita dilahirkan secara roh atau dilahirkan secara rohani Bapak Ibu. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Untuk itulah Yesus perlu hadir di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, total dalam hidup kita. Ya, jadi tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang. Maka saya katakan tadi, satu rupiah pun tidak perlu kita keluar dari kantong kita untuk mendapatkan tiket masuk surga. Tidak perlu. Satu rupiah. Maka sayang, wah, misalnya kalau orang Kristen, ya, mengikuti pola agama lain untuk masuk surga harus mengeluarkan uang ratusan juta untuk pergi ke Yerusalem. Sayang banget. Dan saya mau katakan, kasihan. Karena berjumpa dengan Yesus, mendapatkan tiket kerajaan surga, tidak harus kita pergi ke Yerusalem. Cukup di rumah kita sendiri. Cukup di tempat kita sendiri. Nggak perlu keluar uang satu rupiah. Karena hanya dengan betul percaya dan terima Yesus secara berbeda dalam hati. Dan cuma persoalannya Bapak Ibu, konsep pola pikir kita orang Kristen hari-hari ini mengikuti konsep pola pemikiran agama lain. Karena di agama mereka untuk masuk surga itu kan harus keluarkan uang jutaan rupiah. Ongkos apa? Pesawat, urus paspor, visa. Bahkan ada yang menarik Bapak Ibu. Saking begitu getolnya ingin mendapatkan tiket surga itu di agama mereka. Mereka sampai melakukan penipuan. Buat apa? Paspor dan bahkan buat paspor palsu, Bapak Ibu. Dan tangkap. Malu kan ini. Saya nggak habis pikir tuh. Mau masuk surga, tapi caranya nipu. Masuk surga caranya bohongin. Nah itu konsep surga yang dimiliki oleh agama lain. Dan Yesus mengubah pola dan cara itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus nggak mau membuat prosedur yang berbelat-belit.
Tuhan Yesus tidak mau mempersulit kita untuk mendapatkan 3 kerajaan surga. Tidak mau. Bahkan Tuhan Yesus tidak mau kita mengeluarkan 1 rupiah sekalipun untuk mendapatkan ke surga. Tuhan Yesus tidak mau. Cukup engkau duduk diam, bertobat, terima aku sebagai Tuhan dan selamat dalam hidupmu, kata Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saya sering bertanya, Pak Pendeta, Pastor, orang Kristen wajib nggak pergi ke Yerusalem? Sangat, 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 sangat tidak wajib. Itu sudah ketiga sekali. Sangat, 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 sangat tidak wajib. Tidak harus. Karena Yesus memberikan tiket itu tidak harus bayar mahal. Tidak harus keluar uang kita 1 rupiah. Di tempatnya. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kita punya Tuhan. Kita punya juru selamat. Luar biasa. Penegasan Yesus ini yang mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan menuju surga. Sekali lagi membuktikan bahwa dia itu adalah Allah dan dia pencipta surga itu sendiri. Maka tidak ada nabi, tidak ada rasul. Bahkan pemimpin agama apapun di dunia ini berani berkata kepada Yesus, hanya aku satu-satunya menuju surga. Enggak ada. Bahkan di berbagai agama-agama lain juga mengakui dan mengimani Yesus atau Isa itu akan datang terakhir kali untuk menghantarkan mereka masuk surga. Maka menjadi keterlaluan, Mbak. Orang Kristen meninggalkan jalan yang sangat singkat jelas, pasti. Lalu mencari jalan-jalan yang lebih rumit, yang lebih panjang prosedur, dan susah. Itu sangat memprihatinkan. Tidak ada kata lain selain daripada kata kasihan. Ya tapi memang kan belum bertobat kan Bapak Ibu. Karena belum lahir baru. Yesus juga mengatakan bahwa Yesus menyediakan upah bagi mereka yang telah mendapatkan kerajaan Allah. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kita, Matius pasal 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan bapak dan atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini kita lihat. Karena kehidupan di surga itu sudah didesain, diciptakan oleh Tuhan begitu megah. Begitu damainya, tentramnya di sana. Maka Tuhan menantang kita untuk memprioritaskan Tuhan di atas daripada perhatian kita kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua, mertua kita. Tuhan tantang kita untuk lebih memprioritaskan atau untuk lebih sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk bertobat secara pribadi. Itulah arti dari Matius pasal 19 ayat 29. Walaupun seringkali ayat ini disalah tafsirkan juga. Di mana ayat ini disalah tafsirkan dengan pemahaman dan pemaknaan yang salah, yaitu tinggalkan papa mamamu, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, orang tuamu, mertuamu, tinggalkan usahamu, pekerjaan, bisnismu. Kalau mau ikut Tuhan, bukan itu arti ayat ini Bapak Ibu. Jangan sampai salah juga. Karena sudah banyak juga orang tersesat akibat penafsiran yang bengkok tersebut Bapak Ibu. Saya menjumpai mereka. Tapi arti ayat Matius pasal 19 ayat 29, prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Beda memprioritaskan Tuhan dengan ya prioritaskan Tuhan di atas daripada suami, istri dan anak. Ya, itu beda dengan istilah meninggalkan istri anak. Beda jauh itu.
prioritaskan di sini adalah secara roh, maksudnya secara rohani kan. Kenapa kita harus lebih memprioritaskan Tuhan secara rohani dibanding pada istri dan anak kita? Dengan cara kita mengambil keputusan tidak secara pribadi. Karena hanya itulah cara bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal di surga itu, Bapak. Sama halnya. Kalau kita tidak selalu lebih mendahulukan Tuhan dengan berdoa saat teduh, baca firman Tuhan tiap pagi, sebelum melakukan segala urusan yang lain, maka kita sulit mendapatkan kuasa, kekuatan, pengharapan, dan penghiburan, dan menghadapi tantangan dan rintangan di dunia ini, Bapak. Sekali lagi, upah yang dijanjikan oleh Tuhan ini di surga kita dapatkan sebagai bukti karena Tuhan